Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramaditya Rehan Ramadan Putra dengan NPI 14624000081. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika dan saya berasal dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan PPT Interpersonal Skill yang diberikan dari tugas dosen saya bernama Bapak Anang Pram dari matkul Interpersonal Skill, yaitu dimulai dari pertama, yaitu apa sih Interpersonal Skill itu? Interpersonal skill adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Ini mencakup bagaimana kita membangun hubungan berkolaborasi dan berempati dengan orang lain dalam berbagai masalah atau dalam situasi. Singkatnya, keterampilan interpersonal adalah kemampuan kita untuk bergaul dengan orang lain. Lalu, mengapa interpersonal skill sangat penting? Yaitu karena dapat membangun hubungan yang kuat. Dengan memahami dan menghargai orang lain, kita dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan. Yang kedua, memecahkan masalah. Keterampilan komunikasi yang baik memungkinkan kita untuk menyampaikan ide dan menyelesaikan masalah secara efektif. Lalu mendukung keberhasilan profesional dalam dunia kerja. Kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, atau klien adalah kunci kesuksesan. Lalu, meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Pemimpin yang memiliki kemampuan interpersonal yang baik lebih mampu memotivasi, mengarahkan, dan mendapatkan kepercayaan dari timnya. Lalu yang terakhir adalah memperbaiki suasana kerja. Lingkungan yang harmonis dan kolaboratif meningkatkan produktivitas dan kebahagiaan. Lalu selanjutnya adalah siapa yang memerlukan interpersonal skill? Yaitu semua orang. Semua orang membutuhkan interpersonal skill, termasuk salah satunya adalah karyawan dan profesional, terutama mereka yang bekerja dalam tim, mengelola proyek atau berinteraksi dengan klien, lalu pemimpin dan manajer untuk memimpin tim dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Lalu yang ketiga adalah guru dan pendidik agar dapat berinteraksi dengan siswa dan orang tua secara efektif. Lalu pengusaha untuk menjalin kemitraan dan mengembangkan bisnis. Yang terakhir adalah setiap individu, ya semuanya, untuk meningkatkan hubungan pribadi dan interaksi sosial sehari-hari. Di mana keterampilan interpersonal skill digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja, sekolah, atau sosial, kita selalu berinteraksi dengan orang lain. Keterampilan interpersonal yang baik akan membantu kita, yaitu membangun hubungan yang kuat. Dengan memahami dan menghargai orang lain, kita dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan. Yang kedua adalah memecahkan masalah. Keterampilan komunikasi yang baik dan memungkinkan kita untuk menyampaikan ide dan menyelesaikan masalah secara efektif. Yang ketiga adalah bekerja sama dalam tim. Kolaborasi yang baik akan meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan bersama. Lalu yang keempat adalah menerima kritik dan umpan balik. Keterampilan interpersonal membantu kita untuk menerima masukan dengan pikiran terbuka dan belajar dari kesalahan. Lalu yang kelima atau terakhir adalah mempengaruhi orang lain. Dengan kemampuan komunikasi yang meyakinkan, kita dapat mempengaruhi orang lain untuk mendukung ide atau tujuan kita. Lalu selanjutnya adalah kapan kemampuan interpersonal dibutuhkan, yaitu saat berkomunikasi. Kapanpun seorang bicara, mendengarkan, atau berinteraksi dengan orang lain. Lalu saat menghadapi masalah atau konflik, untuk mencari solusi bersama. Lalu saat bekerja dalam tim, agar kolaborasi berjalan lancar. Lalu saat mengelola proyek, untuk memastikan koordinasi yang efektif. Yang terakhir adalah saat memberikan atau menerima feedback, yaitu agar feedback tersebut dapat disampaikan dan diterima dengan baik. Lalu bagaimana cara mengembangkan interpersonal skill? Beberapa cara untuk mengembangkan interpersonal skill adalah meningkatkan kemampuan mendengarkan. Mendengarkan secara aktif dan memberi respon yang tepat. Lalu mengasah kemampuan komunikasi. Latih bicara dengan jelas dan efektif serta belajar memahami komunikasi nonverbal. Mengembangkan empati, mencoba memahami perasaan dan perspektif orang lain. Melatih kemampuan menyelesaikan masalah. Berpikir kritis dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Lalu membiasakan memberi dan menerima feedback dengan konstruktif, berani mengungkapkan pendapat sambil tetap terbuka terhadap masukan orang lain, berlatih bekerja dalam tim, berpartisipasi dalam proyek kelompok, dan belajar bekerja dengan berbagai macam orang. Contohnya interpersonal skill, yaitu komunikasi verbal. Komunikasi untuk menyampaikan pesan secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Mendengarkan aktif, kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami perspektif orang lain. Lalu empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Lalu keterampilan sosial, kemampuan untuk berinteraksi dalam berbagai situasi sosial. Resolusi konflik, kemampuan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang konstruktif. Lalu selanjutnya adalah komunikasi efektif.
Apa sih komunikasi efektif itu? Komunikasi efektif adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan informasi, ide, pikiran, atau perasaan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan tepat oleh penerima. Komunikasi ini melibatkan pertukaran informasi secara dua arah atau memerlukan pemahaman yang baik antara pengirim dan penerima pesan. Mengapa komunikasi efektif sangat penting? Komunikasi efektif sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan interpersonal, membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan orang lain, lingkungan kerja, meningkatkan produktivitas, menyelesaikan konflik, dan mencapai tujuan bersama. Lalu pendidikan, memfasilitasi proses belajar mengajar. Lalu kehidupan sosial, membangun jejaring sosial yang luas dan berkualitas. Karakteristik komunikasi efektif untuk pemimpin, jelas dan ringkas. Hindari bahasa yang berbelit-belit dan terlalu teknis, terarah. Setiap komunikasi harus memiliki tujuan yang jelas. Lalu adaptif, sesuaikan gaya komunikasi dengan audiens dan situasi. Lalu transparan, jujur dan terbuka dalam menyampaikan informasi. Lalu mendengarkan aktif, berikan kesempatan kepada tim untuk menyampaikan pendapat dan ide. Lalu yang terakhir adalah empati, pahami perasaan dan perspektif orang lain. Lalu apa saja hambatan dalam komunikasi efektif? Bahasa yang berbeda. Perbedaan bahasa atau dialek dapat menghambat pemahaman. Persepsi yang berbeda. Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda terhadap suatu hal. Lalu emosi yang kuat dapat mengganggu proses komunikasi. Lalu gangguan fisik, kebisingan jarak jauh, atau gangguan teknis dapat menghambat komunikasi juga. Dan yang terakhir adalah kurangnya minat. Jika salah satu pihak tidak tertarik pada topik yang dibicarakan, komunikasi akan sulit berjalan dengan efektif. Syarat komunikasi efektif adalah menjadi pendengar yang aktif, selalu jelas dan lancar dalam berbicara, memiliki empati, bahasa tubuh yang baik, berpikir sebelum berbicara atau mengeluarkan isi pikiran, memiliki manajemen emosi yang baik. Tips untuk meningkatkan komunikasi efektif: jelas dan spesifik, sampaikan pesan dengan jelas dan hindari penggunaan kata-kata yang ambigu. Aktif mendengarkan, berikan perhatian penuh pada pembicara dan jangan mengelak. Tanyakan pertanyaan, pastikan Anda memahami pesan yang disampaikan dengan mengajukan pertanyaan. Lalu berikan umpan balik, berikan tanggapan yang konstruktif terhadap pesan yang diterima. Perhatikan bahasa tubuh. Bahasa tubuh dapat memberikan informasi tambahan tentang pesan yang disampaikan. Lalu yang terakhir juga empati. Usahakan untuk memahami perspektif orang lain. Apa saja sih upaya dalam memiliki kemampuan komunikasi efektif? Menjadi pendengar yang aktif, selalu jelas dan lancar dalam berbicara, memiliki empati, bahasa tubuh yang baik, berpikir sebelum berbicara atau mengeluarkan isi pikiran, memiliki manajemen emosi yang baik. Sekian presentasi dari saya. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Pramaditya Rayhan Ramadan Putra dengan NBI 146240081 dari Prodi Teknik Informatika. Jika ada salah dalam berkata dan menceritakan sesuatu ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.